Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gondes Tarot tentang hati dan jiwa, apa kabar? Oke, semoga kabar baik ya. Selalu menjadi sahabat aku dimanapun berada, ya selalu dalam perlindungannya, ya selalu dalam rahmatnya dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, terima kasih buat sahabat aku semua yang selalu klik ya di video ini, stay di video ini. Terima kasih. Yang baru datang, terima kasih. Yang baru subscribe, monggo terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi ya. Dan komentar sebanyak-banyaknya ya. Oke. Kita akan mencoba men-shuffle kartu di sini. Ya, tiba-tiba Gonis tertarik untuk duduk di belakang meja ini. Ingin sedikit, bukan sedikit, ingin menebar kartu gitulah intinya ya. Ternyata ini yang harus kamu lakukan agar keinginan kamu menjadi sebuah kenyataan. Nah, di situ kondisi itu kayak kepikiran gitu loh. Pengen apa sih yang seperti kita inginkan itu apa agar segera tercapai seperti itu. Oke. Oh ya, sebelumnya buat sahabat semua yang lagi sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang mempunyai masalah segera diberikan jalan keluar, dan untuk yang menunggu jodoh segera dipertemukan dengan jodohnya. Ya, agak pilek. Ternyata ini yang harus kamu lakukan agar keinginan kamu menjadi sebuah kenyataan. Ini adalah general reading. Bisa cocok, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi dimohon untuk bijak dalam menyikapi readingan ini. Ambil yang bermanfaat untuk kamu, ya, yang tidak bermanfaat buat dibuang aja atau disingkirkan aja. Semua kembali ke kamu. Tanggung jawab hidupmu ada di tanganmu ya. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil setiap keputusan apapun atau langkah dalam hidup. Gunakan intuisi hati. Ternyata ini yang harus kamu lakukan agar keinginan kamu tercapai menjadi sebuah kenyataan ya. Jangan kekanak-kanakan ya. Yang pasti harus menaruh atau meletakkan pertama itu kamu harus mencetak harapan dulu. Kamu mau ngapain, kamu harus kemana, apa yang harus kamu lakukan. Dan yang pasti jangan kekanak-kanakan ya, harus bersikap dewasa, macamnya seperti itu ya. Bagaimana mau bisa menjadi sebuah kenyataan kalau kamu aja cara menyikapi sebuah keinginan kamu itu hanya sebuah keinginan yang pengen bubuk siang tetapi tidak mau gitu. Nah, itu kan kekanak-kanakan karena pengen main. Nah, seperti itu. Jadi lebih intinya lebih difokus kan. Gitu ya. Kita akan lihat pesan selanjutnya. Keinginan apa itu, Des? Apa yang kamu mau? Yang pasti kamu harus memiliki sebuah keleluasaan ya. Ya, sebuah keleluasaan. Ya, di sini yaitu kebebasan ya. Jadi nggak ada belenggu buat kamu gitu, bebas slow gitu, bukan santai ya, bebas gitu, bebas tapi bertanggung jawab ya. Kalau kamu punya misalkan gini, ini contohnya orang dewasa ya, kamu mempunyai pacar tapi kamu punya pasangan, nggak mungkin kan. Nah, itu namanya kamu nggak bebas gitu loh. Dan kamu harus free, betul-betul freedom gitu. Kamu hanya punya diri kamu sendiri, hati kamu sendiri, keinginan kamu sendiri. Jadi bisa ini termasuk daripada sarana untuk bisa melanjutkan untuk mewujudkan sebuah keinginan gitu. Pengen sekolah tapi kamu ndak ada uang loh, bagaimana ya? Kamu caranya harus pintar biar dapat beasiswa ya kan ya. Seperti itu ya. Selain kamu itu tidak kekanak-kanakan ya, harus meletakkan namanya itu harapan kamu ya. Harapan kamu ingin apa, kamu ingin kemana ya kan, seperti itu. Kamu juga harus freedom ya, mempunyai tidak ada ikatan apapun, tidak ada yang dinamakan beban untuk kamu gitu loh ya kan. Kamu ngejar cinta kalau kamu punya pacar nggak bisa loh itu. Kamu punya suami ya nggak bisa gitu. Kamu
pingin dagang tapi pingin berniaga gitu ya. Kamu punya uang tapi uang itu keperluan rumah tangga atau buat modal, ya ndak bisa. Itu bukan suatu kebebasan ya. Dan kamu harus sehat ya. Kalau kamu ndak sehat, jangan berharap bisa melakukan semua yang kamu inginkan ya. Kamu harus sehat dulu, jadi keinginan kamu ya harus sehat dulu. Kalau sudah sehat ya, secara sakit fisik bagaimana kamu mau langkah ya kan, nggak bisa seperti itu. Harus sehat jasmani rohani ya, diantaranya kesehatan fisik ya, atau jangan sampai sakit fisik, karena segala sesuatu yang dipaksakan ya akan justru menjadi sebuah problem baru buat kamu ya kan. Jangan sampai sakit fisik, sembuhkan dulu ya kan, sembuhkan dulu. Jangan sampai sakit fisik kamu memaksakan diri ya kan. Udah kamu fokus kepada kesehatan kamu dulu seperti itu. Yang pasti kesehatan fisik itu ya dimulai dari kamu sendiri sih, tidak dari orang lain ya. Bukan dari orang lain, dari diri kamu sendiri. Bagaimana kamu agar tetap sehat itu bagaimana? Kemudian baru kamu mempunyai sebuah keinginan apa Des ya, keinginan apapun itu didasari oleh sehat ya. Baru sehat itu inti ya. Banyak uang kalau nggak sehat buat apa ya kan? Seperti mimpi, seperti harapan yang kayak apa ya, kayak isapan jempol aja gitu jadinya. Dan tidak boleh dalam keadaan depresi, jadi harus sehat luar dalam, secara fisik, secara mental ya, seperti itu, secara pemikiran ya kan, seperti itu ya. Jangan mengikutin apa ya, bukan mengikutin zaman, bukan. Kamu harus up to date, memang harus up to date, tetapi kamu tidak boleh kayak apa ya, ngikutin efek daripada apa yang kamu lakukan itu gitu. Maksudnya gini, misalkan kamu hanya kepingin kayak temennya aja, sedangkan kamu itu ndak paham ya bagaimana caranya teman kamu itu melakukan gitu loh. Jadi kayak kamu cuma kepingin aja ya, walaupun kamu tahu sekitar kamu tuh yang kamu panut ya kayak efek itu, mirror efek. Jadi jangan karena pantulan orang lain kamu menjadi sebuah keinginan yang sebetulnya itu bukan ranah kamu dan bukan bakat kamu dan bukan keahlian kamu, seperti itu ya. Ini untuk pesan apapun keinginan kamu, termasuk menjalin hubungan ya. Jadi setiap personal tuh berbeda-beda gitu. Kamu memilih dia sebagai misalkan sebagai panutan kamu, tapi pasti ada perbedaan. Nah disitulah kamu harus menempatkan diri. Jadi jangan kekanak-kanak ngambil keputusan begitu aja, sebetulnya itu bukan tepat untuk kamu, seperti itu ya. Cinta, kalau memiliki rasa cinta, kalau kamu mencinta seseorang itu dasar utama ya. Jangan kekanak-kanakan, jadi jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu punya perasaan cinta, apapun itu keinginan kamu ya akan bisa terwujud, karena kita harus mencintai apa yang membuat keinginan kita itu tercapai gitu loh. Kamu mempunyai keinginan pinter tapi kamu nggak cinta belajar, kamu ingin berniaga sukses, kamu nggak pinter berhitung, nggak pinter marketing, nggak pinter, nah kamu harus mencintai dulu. Caranya bagaimana? Belajar ya, seperti itu ya. Jangan sampai ada karmic relationship ya. Karmic relationship itu apa sih Des? Karmic relationship itu adalah hubungan karma. Karma itu apa Tondes? Karma itu adalah perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut ya, yang dinamakan dengan nama karma pala. Sementara akibatnya yang ditimbulkan disebut karma vipaka, seperti itu. Jadi segala sesuatu
Jangan sampai terjadi karmik itu dalam hubungan apapun, karena kita kan menginginkan sebuah keinginan. Misalkan kamu menginginkan sebuah keinginan terhadap dia, lakukan yang terbaik agar kamu mendapatkan hasil dari perbuatan itu baik, seperti itu loh. Kalau kamu tidak baik, bagaimana kamu mendapatkan yang baik? Ya kalaupun ada pun itu karena bonus, tapi kamu suatu saat pasti akan membayar, karena karma itu adalah hukum tebar tua yang akan kita jalanin selama dunia ini masih berputar. Karma itu akan terjadi. Perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut itu akan didapat, dan akibatnya pun akan harus dibayar oleh kita. Ya, jadi intinya harus hati-hati, jangan sampai melakukan sebuah kayak semau gue gitu. Bodoh amat, sekarang kamu dekatin dia sudah deket sama kamu, dia sudah cinta sama kamu, kemudian kamu sudah bosan, kamu meninggalkan dia. Itu nanti ada akibat dan ada hasil yang akan kamu bayar, seperti itu. Kalau kamu sayang sama dia sudah sayang sama kamu, ya. Kalau mau putus ya bicara baik-baik agar menjadi sebuah relationship yang sehat kembali, seperti itu, ya. Itu diantaranya kalau kamu ingin membangun sebuah hubungan apapun kehidupan ini ada yang namanya karmic relationship atau hubungan karma, ya. Jadi ada karma. Kalau kamu sayang sama dia ya jangan nyakitin gitu loh. Mungkin yang kamu sayangin itu disakitin, misalkan dia nggak marah, nggak membalas, tapi karma tetap berjalan, karena itu hukum tebar tuai, itu adalah hukum alam. Kalau kamu nggak disakiti sama pasangan kamu nanti akan disakitin sama orang lain, seperti itu, secara tidak langsung atau secara langsung, ya. Ini adalah yang harus kamu lakukan dalam agar keinginan kamu tercapai atau menjadi sebuah kenyataan, ya, seperti itu. Ya, di sini nggak usah takut. Selama kamu tidak berbuat dosa, selama aku tidak berbuat salah, selama kamu di rel kebenaran, nggak usah takut. Melangkah lah. Tentunya jangan pernah lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah langkah atau keputusan dalam hidupmu. Ini jadikan pedoman, ya, buat kamu. Di sini ada pesan pengampunan. Segera kamu mohon ampun kalau mau melakukan kesalahan atau meminta maaf sama orang yang sudah kamu sakitin atau pernah kamu lakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati buat orang itu, gitu. Ini akan membuat kamu lebih ler gitu. Ler, tahu nggak sih? Ler itu kamu jadi merasa lebih terang gitu loh jalan tuh. Jadi nggak ada pemikiran kembali, kemarin aku sudah nyakitin dia, aku sudah ini. Langsung minta maaf saja, ya. Jangan nunda. Nanti justru keburu nggak dapat maaf karena dia sudah keburu pergi, ya kan? Ya. Tetap langsung meminta maaf pada yang bersangkutan dan meminta maaf pada Sang Pencipta, ya, seperti itu. Dan di sini juga ada yang dinamakan aku sampaikan, ya, bukan aku sampaikan. Dalam mencapai sebuah cita dan cinta, bukan cita-cita saja, ya. Hendaknya kita jangan pernah meninggalkan yang dinamakan Tuhan. Kalau Tuhan kita nggak pernah meninggalkan kita. Benar pesan buat kamu, jangan pernah meninggalkan, ya. Karena segala sesuatu 50% itu kamu yang harus berusaha, selebihnya itu yang bekerja Gusti Allah atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta, ya, seperti itu. Dan jangan pernah mencoba untuk melakukan orang tidak baik atau melukai atau mempermainkan. Ada hukum karma, itu yang harus kalian pahami, ya. Kemudian tidak pesan banyak-banyak, ya. Tetap jadi orang yang positive thinking, tetap jadi orang yang melangkah dengan bersama Tuhan, bersama Allah SWT, dan takut sama-sama Pencipta. Ya, intinya hidup ini takut sama Sang Pencipta. Kalau udah takut sama Sang Pencipta, mau berbuat apapun pasti akan takut. Karena Allah itu Maha melihat. Sekalipun orang banyak tidak melihat, tapi Allah melihat.
Itu pesan yang harus aku sampaikan ya, pesan untuk aku sampaikan itu. Dan di sini kamu harus segera ya, segera merealisasikan ya dengan semua gerakan ini, semua langkah ini ya. Ini kamu lakukan semua segera. Jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, apalagi tentang sebuah cita-cita ya. Cita-cita bukan cinta ya, cita-cita. Segera. Bagaimana caranya, Des? Jangan memikirkan tentang bagaimana nanti hasilnya, jangan memikirkan nanti endingnya bagaimana. Yang pasti kamu segera berusaha yang terbaik untuk melakukan langkah-langkah ini agar semua menjadi sebuah kenyataan. Begitupun kalau kamu menginginkan sebuah harapan untuk bisa dicintai dan mencintai dan kemudian dicintai, kamu harus berusaha dari diri kamu sendiri. Lakukan ini semuanya, insya Allah semua akan menjadi baik. Tentunya diiringi dengan doa seperti itu ya, karena doa itu dahsyat, bisa menjadikan sesuatu menjadi lebih baik. Dan tetap berserah diri pada sang pemilik alam semesta dan bermohon yang terbaik dalam segala perbuatan apa kamu yang ada di dunia ini kamu lakukan, meminta bimbingannya, memohon segala bimbingannya. Karena Allah itu tidak menjanjikan langit ini selalu biru, tapi Allah itu berjanji akan selalu menyertai kita. Cuman kita mau kemana gitu ya. Kamu jahat pun Allah akan menyertai, tetapi Allah tidak menyukai orang yang tidak baik. Tetap suka ya, tetap suka, tetapi lebih suka dengan orang yang baik. Paham ya? Paham. Seperti itu. Jadi intinya satu yang menjadi sebuah mahadi readingan ini adalah takut sama Allah, sama Tuhan, dan kemudian menjalankan ini atau melakukan ini untuk agar keinginan kamu bisa terwujud. Tanda kutip yang positif ya. Oke. Sekarang Gondes akan shuffle tentang keuangan, tentang apa yang harus dilakukan di sini. Gondes akan mengambil pesan untuk kamu ya. Kita pakai ini domino card. Ini adalah pesan untuk keseluruhan tentang keuangan, tentang cinta, tentang hubungan seperti itu. Kita nanti akan buka satu persatu. Kita akan ambil dulu. Kita akan singkirkan ini, bukan disingkirkan, disisihkan sebelah sini biar berdampingan, ya kan? Kita akan ngambil 5 sesuai tebaran kartunya. Kita tutup dulu. Oh, dibuka aja langsung ya. Oke, biar kamu melihat. Ya, kalian melihat. Nah, nanti kita akan maknai terlebih dahulu. Kita akan ambil 5 dulu. Biar energi kamu tidak terbagi. Sip. Kita letakkan di sini. Kita akan ambil pesan kamu yang pertama. Kartu yang pertama ya, pesan versi Gondes menggunakan domino cards ya. Di sini ada 31 ya. Jawaban atas pertanyaan dalam benak adalah tidak. Ya, tidak mungkin ya, seperti itu. Ya. Seperti itu. Tidak mungkin, Des. Gitu. Tetapi kamu belum jalanin ya. Dan bisa dimaknai juga beberapa kabar mengejutkan, mungkin berguna, tetapi waspada ya terhadap kesedihan yang disebabkan oleh orang lain ya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada 665. Kita menggunakan kartu domino card sebagai pesan di ini umum ya. Ini bukan karena hubungan saja, tetapi untuk cita-cita kamu, untuk kedepanan kamu, untuk karir ya. Seperti itu. Nanti akan ada seorang teman dekat atau dermawan ya. Dan di sini kesabaran bisa juga dimaknai sebagai kesabaran, ketekunan, tindakan yang baik akan membuahkan hasil yang baik. Nih ya, pesan buat kamu. Dan di sini ada 32 ya. Ini begini ya bacanya ya, terbalik ini. 32. Kartu ini ya dimaknai atau akan dimaknai akan adanya sebuah perubahan
menyenangkan, tetapi perlu berhati-hati pada saat ini, terutama dalam hal keuangan ya, dalam hal keuangan. Dan di sini dilanjutkan untuk pesan yang keempat. Ini kamu kalau tidak lihat kecepatan tonton, diulangi nontonnya, jangan cuma satu kali agar tidak terjadi gagal paham ya. Di sini ada 20. Ramalan ini atau prediksi yang baik untuk melakukan perjalanan ya dan bertemu teman-teman baru. Tetapi ya, sesuatu mengkhawatirkan kamu dan seseorang yang akan menyulitkan kamu. Nanti akan ada seseorang yang menyulitkan kamu. Jadi intinya diminta kamu waspada. Tetapi ini untuk waktu yang baik untuk kamu lakukan sebuah perjalanan. Kalau kamu ingin tour atau kamu ingin pergi berangkat kerja, maksudnya melakukan sebuah perjalanan jauh karena kamu kerja di Hong Kong, mau balik ke Hong Kong ya, seperti itu. Atau kamu ingin bekerja, awal dari bekerja gitu, atau kalau mau nyari pekerjaan, atau kalau ketemu dia kayak gitu-gitu ya, atau membuka toko kayak gitu-gitu ya. 66 ya, ini merupakan angka terbaik dalam set ya. Kekuatan mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam setiap kehidupan atau setiap set kehidupan kamu ya, seperti itu. Ini adalah pesan untuk kamu, untuk melengkapi, untuk menegaskan daripada sebuah judul dari ini yang harus kamu lakukan agar keinginan menjadi sebuah kenyataan, ditegaskan oleh pesan-pesan ini ya. Oke. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran buat semua teman sahabat Gondes dimanapun berada, atau yang lagi datang, yang lagi subscribe, siapapun yang menonton video ini ya, lakukanlah ini kalau kamu ingin mencapai sebuah kenyataan dalam keinginan kamu itu ya. Ini adalah bisa tentang sebuah hubungan atau tentang apapun. Kamu menonton, kalau kurang paham, coba kamu ulangin untuk menonton agar tidak terjadi gagal paham ya. Oke. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendes tahu tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tetap optimis ke depan, tetap jadi orang baik. Gondes pesan selalu seperti itu. Jangan lupa melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan untuk langkah hidupmu dan gunakan itu hatimu ya. Tetap jangan melampaui batasan ya. Tetap bersabar karena Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Karena Allah bersama atau dekat dengan orang-orang yang bersabar. Seperti itu. Tetap optimis, semangat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.